Mereka melanjutkan perjalanan ke Sendang Suroloyo. Berarti mereka naiknya malam hari? Ya, dia naik sampai sampai Nisoko itu kurang lebih jam 1 dini hari. 6 orang dia mulai dinyatakan hilang itu ketika perjalanan turun. 6 orang ini terpisah menjadi 2 regu. Selamat datang di podcast Jejak Penolong bersama saya Bang Sulek, dan saat ini saya sudah bersama salah seorang relawan dari SAR Bumi Serasi atau SAR Buser Kabupaten Semarang atau Ungaran. Selamat datang Mas Ari Hidayat ya. Selamat datang Mas. Ya, selamat bergabung di podcast Jejak Penolong. Mas Ari Hidayat, relawan dari SAR Buser ya. Iya. Mas Ari ini saya pernah dapat cerita, Mas Ari ini pernah ikut operasi SAR pencarian pendaki ziarah ya. Pendaki yang berziarah di Gunung Suroloyo. Itu ceritanya pendaki itu dia akan melakukan ritual. Iya. Terus ada 4 orang ya, terus hilang 3. Dicari tidak ketemu, setelah 4 hari ketemu. Padahal lokasi ketemunya itu sudah berulang kali dijelajahi ya. Itu benar Mas ya? Benar. Itu ceritanya gimana Mas? Jadi ceritanya gini, kita itu mendapatkan informasi bahasanya ada peziarah yang tersesat di Gunung Suroloyo, di lereng Gunung Ungaran. Sebenarnya jumlah awalnya itu 6 Mas itu. Oh 6 orang. Jumlah awalnya 6. Jadi malam pertama mereka melakukan ziarah di Nyai Soko, tempatnya di Gunung Suroloyo itu sendiri. Itu sudah malam hari. Mereka melanjutkan perjalanan ke Sendang Suroloyo. Berarti mereka naiknya malam hari? Ya, malam hari. Sore hari mereka naik dari titik awal namanya Bukit Nyipe. Dia naik sampai sampai Nisoko itu kurang lebih jam 1 dini hari. Mereka beristirahat di Nisoko, habis itu naik lagi ke puncaknya Sendang Suroloyo namanya. Sendang Suroloyo. Ya. Dalam proses naik ini masih 6 orang jumlahnya Mas. Ya. Oke. 6 orang dia mulai dinyatakan hilang itu ketika perjalanan turun. 6 orang ini terpisah menjadi 2 regu. 6 orang persisnya jadi. Ya, jadi 3 orang lebih dulu, 3 orang yang di belakangan. Dan tahun 2021 bulannya Agustus. Oh, Agustus. Jadi terpisah menjadi 2 rombongan. Pak Dani itu adalah pimpinan dari spiritual tadi, dari 6 orang. Terbagi menjadi 2 kelompok. Pak Dani turunnya itu lewat jalur yang pertama, yang utama. Jalur tadi. Dia naik tadi. Ya, jalur dia naik. Tapi yang 2, jadi ini terpisahnya menjadi 3 kelompok ini sudah. Yang 2 itu turun lewatnya jalur dari Semirang. Air terjun Semirang itu. Semirang. Oh iya. Itu. Yang 3-nya itu masih di belakangan karena tertinggal. Yang 3 orang ini adalah orang yang belum pernah melakukan ziarah di tempat itu. Jadi lokasinya memang mereka baru di situ dan basicnya bukan pendaki gunung. Itu emang lokasinya seperti apa sih? Tempat apa? Kalau Gunung ziarahnya Suroloyo itu lebih tepatnya seperti gunung yang ada petilasannya, ada makamnya. Salah satunya Nyi Soko yang ada di Suroloyo, dan puncaknya itu ada Sendang, namanya Sendang Suroloyo. Dan itu vegetasinya gimana? Hutan pinus, hutan kopi. Hutan pinus, hutan kopi. Sebenarnya berarti bukan hutan lebat ya? Bukan. Tapi ada hutan pandan juga, jadi variasi kalau di situ. Oh, ya. Terus? Jadi puncak tujuannya itu sebenarnya puncak Suroloyo tadi, di Sendang Suroloyo. Turun sudah terpisah, yang 2 tadi sudah selamat sampai desa di Semarang. Yang satunya sampai di desa Ngipe lagi, yang 3 ini yang tersesat. Jadi 1 wanita, 2 pria yang tersesat, yang tertinggal ini. Ada 3 orang. Yang wanita tadi sempat ada sinyal handphone dan dia memberikan informasi kepada anaknya yang di rumah. Di Tegalwaton, masuknya Kabupaten Semarang. Itu memberikan informasi, "Duk, saya ini
tersesat. Tolong minta bantuan warga dan tim SAR. Saya ada di daerah Nyatnyono, Desa Ngipik. Desa Nyatnyono ya? Ya, Desa Nyatnyono. Jadi kita mendapatkan informasi itu dari Mas Dani, ataupun dari Pemdes melapor ke kita, ke SAR Bumi Serasi Kabupaten Semarang, dan teman-teman dari Basarnas, dan teman-teman dari BPBD, dan relawan gabungan. Pada malam itu kita sempat observasi area dulu. Kita gali informasi, kita observasi di Ngipik, dan kita memberikan pencarian awal di tempat-tempat yang mudah kita jangkau karena terlalu berisiko kalau kita sudah melakukan malam ya? Pencarian malam. Paginya baru operasi SAR itu dibuka. Secara besar-besaran ya? Besar-besaran. Hari pertama operasi SAR itu dibuka, dari kami masih mencurigai atau menggali informasi kepada Mas Dani selaku yang membawa pemimpin rombongan atau guru spiritualnya. Dan kita gali informasi, Mas Dani sedikit berbelit-belit memberikan informasinya. Memang tidak masuk akal dalam hal OPSAR ini, karena ada yang bilang ini dibawa faktor X dan lain-lainnya, disesatkan. Oh, berarti sesuatu yang di luar rasional kita ya, seperti itu. Jadi kita tetap ambil logikanya dalam kita pakai ilmu dalam pencarian dan penyelamatan. Kita sudah kita maksimalkan dalam 1 hari, kita belum mendapatkan hasil. Jadi hari berikutnya terhitungnya hari ketiga itu, karena malam hari itu sudah melakukan malam hari udah pencarian pertama ya. Ya, pertama, paginya kita hajar lagi. Hari ketiga itu kita baru bisa menemukan survivor 3 orang itu jam 11 siang. 11 siang berarti hari ketiga. Ya, hari ketiga. Padahal kalau orang kampung Nyatnyono itu, karena warga kampung antusias ikut mencari, membantu tim SAR dalam melakukan pencarian dan menjadi leader kita penunjuk arah kita. Orang kampung itu bilang tidak ada gunung Suroloyo yang belum kita jamah, Mas. Bahasa orang kampung itu sudah tepis dalam pencarian. Berarti orang kampung ikut melakukan pencarian. Mereka juga mencari di tempat-tempat yang mungkin tim SAR itu juga nggak sampai situ ya? Ya. Jadi logikanya manusia sampai ke bibir jurang, sampai ke bawah dasar jurang itu kecil kata orang kampung, tapi kita turun sampai situ dengan peralatan yang sudah kita siapkan. Sesuai standar ya. Setelah itu jam 11 siang itu kita berhasil menemukan korban, tapi itu tanpa kesengajaan. Gimana itu? Jadi kita waktu itu lagi break di Seputon, kalau warga sekitar itu menyebutnya daerah Seputon. Seputon. Ya, masih di area Suroloyo, cuman penyebutan warga itu daerah itu namanya Seputon gitu. Namanya aneh-aneh ya. Kita lagi istirahat, kita lagi ngobrol, tiba-tiba 3 orang tadi lewat. Lewat begitu aja? Iya, lewat. Dia tidak melihat kita. Loh, dia lewat, terus kita panggil, Mas. Kita cocokkan, loh ternyata sama. Dia bilang, alhamdulillah kita sudah ketemu orang. Waktu mereka lewat itu ngeliatin tim SAR nggak? Nggak lihat. Seharusnya mereka lihat. Tapi tim SAR melihat mereka? Kita lihat, mereka tidak bisa melihat kita. Dia tidak lihat. Ketika kita sudah panggil dan kita geser, kita berikan minuman, makanan, roti waktu itu, mereka baru cerita, Masnya di sini saya nggak lihat. Kalau nggak dipanggil Masnya, itu yang bikin kita aneh. Dan habis itu mereka juga bercerita, Mas, kemarin malam kita itu sudah ketemu sama Masnya sebenarnya. Malam hari keberapa itu? Kedua? Yang pertama melakukan pencarian awal itu kan malam. Hari kedua kan pagi sampai sore, hari ketiganya pagi sampai siang udah ketemu itu. Di hari pertama yang mulai malam mencarian, mereka sudah lihat? Sudah lihat. Jadi mereka itu sebenarnya malam itu mereka sudah membuat api unggun buat menghangatkan dirinya, dan dia sudah bisa berpikir harapannya ini tim SAR bisa melihat apinya yang dia bikin biar bisa ditemukan. Kita tidak melihat api, dan kita waktu malam itu istirahat juga, katanya yang 3 survivor ini, 3 orang ini melihat kita. Lagi istirahat? Iya, lagi istirahat. Dan dia manggil kita, tapi kita enggak lihat.
Anehnya di situ. Itu keterangan dari 3 orang tadi, dan dia bilang sampai tepat kok, Mas saya itu minta rokok jenengan, minta rokok masnya, tapi masnya ndak ngasih, malah diem saja, malah ngobrol terus. Kita coba pancing nih, masnya tahu rokok apa yang kita rokok? Ya tahu mas, rokok A ini. Loh, kok bener ya? Jam berapa Bisa, mas ya? kita di sini? Kalau jamnya kurang tahu, saya di sini kurang lebih waktu itu jam 21.00, jam 9 kita ada di sini. Ya kurang lebih jam segitu. Masnya ndak lihat kita buat api unggun? Ndak. Sampai merinding saya cerita itu. Bentar. Mereka bisa buat api unggun ya? Ya, Itu mereka ada usaha nggak untuk cari jalan tuh? sudah. Mereka jadi berusaha, pikirannya cuman turun-turun, harapannya bisa sampai kampung. Heeh. Cuman ketika dia turun, yang dia temukan adalah jurang. Akhirnya dia balik naik lagi, muter-muter terus katanya. Oh. Jadi dia, saya itu nggak jauh-jauh dari sini mas, muternya ya sini terus itu. Itu yang bikin operasi SAR kita agak sedikit aneh. Karena kita sudah plan secara keilmuan SAR, ya. ya. Kita sudah buat run-off, Heeh. kita sudah kerahkan segala teman-teman yang ada, potensi SAR ataupun warga kita kerahkan, sampai warga bilang ini tidak ada gunung di sini yang satu tapak pun tidak kita lewati mas, ini sudah semuanya mas. Kok belum hasil? Ternyata malamnya itu mereka sudah melihat kita, anehnya di situ. Jauh nggak sih jaraknya itu dari mereka membuat api unggun ya ke Ngipik. Ah, Ya, lumayan jauh. Kalau perjalanan kurang lebih jalan kaki itu 1,5 jam. Nah. oh, lumayan Ya, 1,5 jam cuman ya. terjal gini, sepeda motor tidak bisa naik sampai atas. Kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam lah, kurang lebih perjalanan itu. Itu berarti mereka waktu hari ketiga berarti siang ya, Ya, jalan di depan tim SAR. ya. Tim SAR nggak tahu ya. Tim SAR tahu tapi mereka nggak tahu. Ya, Tapi kok mereka bisa mendengar ya? ya itu. Dia waktu kita temukan itu dia sehat, waktu kita lihat itu masih sehat karena dia masih jalan. Ketika kita sudah manggil dan dia bilang alhamdulillah akhirnya ketemu orang, langsung lemes ketika di tempat. Langsung lemes? Iya, langsung lemes. Jatuh? Iya, langsung duduk lemes gitu. Padahal waktu teman-teman lihat Dia masih berupaya. sehat, Iya, jalan sehat. masih berupaya jalan di tebing-tebing gitu. Karena dia perbekalan memang minim karena tujuannya berziarah ya. Ziarah, jadi perbekalan minim, minumannya pun minim, dan kita sudah kalau hilangnya sudah 4 hari, tapi operasi SAR kan kita baru 3 hari. Ya, dia ngerasa hilang itu sudah sebenarnya 1 hari, baru Mas Dani itu yang melaporkan kepada kita. Oh, laporannya telat ya. Ya, jadi 3 hari itu dia memang minim, tapi korek bawa karena ada yang rokok. Mereka jadi tapi rokoknya habis mesti. Ya, habis. Makanya minta waktu itu, minta ke kita. Cuma iya. kita nggak bisa lihat. Makanya dalam operasi itu kita sudah membuat sebuah planning pencarian di titik duga. Kita cari memang nggak ada. Dan banyak dari luar, dari orang yang pinter ya, spiritual itu mengarahkan ke A, ke B, ke C. Dan kita coba kerucutkan ini mas. Ini masuk dalam segi logika dan segi yang spiritual ini. Sampai enggak ini kita. Dan? Ya, ternyata memang ya area situ. Tapi enggak ketemu. Belum ketemu. Padahal sudah secara spiritual juga. Ya, belum ketemu. Cuman areanya sih ketemu. Dan itu memang tujuannya ke Sendang Suralaya ya puncaknya. Dia ada sebenarnya pesanan bunga pandan kalau kan. Bunga pandan. Si 3 orang itu. 3 orang ini. Sebenarnya 6 orang ini disuruh bawa bunga pandan, nyari bunga pandan itu aja. Maka kita tahu karena kita dalam proses asesmen biar kita melakukan SAR plan dalam pencarian itu bisa maksimal sebenarnya. Cuma karena ada faktor X ya. Ya. Dan dia malamnya bercerita, saya itu ketemu Mas dan habis itu saya dikeroyok banyak orang, tapi orangnya itu enggak tahu siapa. Maksudnya dikelilingin orang gitu loh. Ini, saya ikut merinding ini.
Yang bikin aneh itu kita sudah sering ke situ, area situ, itu masih kok jejak. Memang kita meninggalkan satu tanda botol air mineral yang kita tinggalkan biar nanti kalau harapannya ada tim pencari lain ataupun orang yang kita cari ini biar bisa melihat, oh di sini ternyata sudah ada orang yang mencari di sini. Dan tempat itu sudah bersih Mas, karena memang buat istirahat teman-teman kan, sering buat istirahat. Yang kita aneh kan, loh setelah kita operasi ya ini, kita bercerita, loh padahal kemarin saya udah ke situ Mas. Banyak, bukan regu 1, regu 2 dan regu berikutnya itu yang gantian regu ke situ itu juga bilang, saya itu ke situ Mas. Tapi 3 orang ini masih ngotot Mas. Loh saya itu juga ke situ. Saya itu lihat Masnya itu, loh ini tim SAR kok tak panggil gak mau nolong. Dia bilang gitu sama. Ketika tim SAR itu meninggalkan lokasi, mereka mau ngikuti nggak itu? Enggak. Kenapa itu? Enggak bisa. Mereka yang memang bercerita loh. Waktu malam itu ya, loh waktu kita meninggalkan lokasi, kenapa Bapak dan Ibu ini tidak mengikuti kita? Kita sempat pancing seperti itu. Tanya seperti itu. Cuman mereka bilang, kita sudah tidak ada tenaga buat ngikutin Mas. Kita nggak bisa, kaki ini sudah nggak bisa buat ngikutin Masnya. Anehnya di situ. Aduh, ya. Mistis, ada hal mistis juga ya ternyata. Ada. Ya. Kalau dari segi area pencarian sebenarnya itu bukan pencarian yang susah ya? Enggak, sebenarnya. Atau medannya memang cukup terjal? Kalau medannya terjal, tapi masih bisa dijangkau. Warga pun masih berani jangkau, karena medan terjal itu warga juga kesehariannya cari rumput buat makan hewan peliharaannya itu juga di daerah situ. Itu sebenarnya bukit Suroloyo, tapi orang Nyatnyono itu bilangnya juga itu Gunung Suroloyo karena banyak petilasan, ada banyak cerita yang ada di situ. Makanya warga itu ketika ada orang hilang di situ sudah asumsinya sudah, wah ini hal-hal yang tidak kelihatan ini Mas. Padahal dari tadi kan Mas Hari bilang vegetasinya cuma apa tadi? Pinus, kopi, sama ya, ada pandan. Pandannya. Kalau itu kan bukan tanaman yang apa istilahnya tuh bisa rimbun gitu ya. Kalau kita pencarian di ladang kopi pun itu kita jarak 1 sampai 10 meter dengan orang samping kanan kiri kita itu masih kelihatan. Masih kelihatan kan? Kalaupun orang itu tidur itu kita kelihatan. Iya, karena setahu saya itu kopi pun yang rimbun tuh atasnya, bawahnya kan enggak kelihatan. Dan pasti kelihatan ya. Pinus juga sama kan, tinggi-tinggi. Jadi kita pakai sistem yang melintang open grid itu ya. Itu jarak dari teman kita itu kurang lebih 8 sampai 10 meter itu masih kelihatan. Kita penyisiran terus gitu. Jadi memang sudah, kalau orang desa sana tapis bahasanya. Apa itu tapis? Tapis itu sudah semuanya sudah dicari. Titik-titik semuanya itu udah dicari. Tapi memang waktunya. Jadi ada orang-orang pinter yang datang ke situ kebetulan memang bilang, burung waktu nih Mas, burung waktu nih. Bilangnya gitu. Nah, kita sebagai orang yang tim SAR ya, yang kita mencarinya dengan akal, dengan lebih sistem, dengan logika ya mainnya ya. Kita tanya waktunya terus kapan kan gitu. Sampai kapan kita menunggu kalau kita belum Bapak bilang waktunya Kak, belum waktunya. Kita tanya waktunya kapan dan gimana kalau memang Bapak tahu kan gitu. Cuman kita tetap tidak menghiraukan dari hal yang dari Bapak yang spiritual, tidak. Tetap itu menjadi masukan bahan yang memang harus kami godok kembali untuk melakukan rencana pencarian untuk hari berikutnya. Karena segala kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi apalagi mungkin secara spiritual dia di tempat sana. Tim SAR juga nggak bisa mengabaikan hal itu kan ya. Tetap harus kita cari di daerah situ gitu kan ya. Selama memang masih bisa kan. Berarti korban 3 itu, survivor itu masih dalam kondisi sehat ya waktu dilihat ya. Cuma lemes gitu ya. Lemes sampai ke pos Ngipe itu langsung diberikan pengecekan medis. Jadi ada kita dari teman-teman Basarnas dan PMI itu ada pos medisnya di pos Ngipe, jadi dijemput, kita upayakan jemput karena kalau jalan kaki juga mereka sudah agak kuat. Kalau gendong juga kita jaraknya lumayan jauh. Kita coba pakai motor trail,
kita bawa sampai pertengahan jalan itu bisa, akhirnya digendong pakai trail, bawa trail sampai bawah, berikan pelayanan medis dasar, habis itu sudah tinggal kita penutupan operasi SAR dan kita tinggal ngobrol-ngobrol sama korbannya tadi. Ngobrol sambil tidak cerita yang lucu-lucu. Tidak menyangka ya, karena ternyata korbannya ditemukan secara tidak sengaja. Ini berarti salah satu, ini pengalaman pertama atau pernah yang seperti itu juga? Iya, yang kita sadari penuh, ya sebenarnya kalau operasi SAR juga ada faktor-faktor seperti itu sebenarnya ada. Ada ya? Ada. Cuman yang pengalaman yang ini, 3 peziarah ini dia bisa bercerita langsung, jadi kita lebih mengenanya orang yang kita cari itu selamat. Iya. Artinya kita sumbernya yang bercerita itu kita tahu, oh tadi saya lihat masnya di sini, kita panggil nggak jawab gitu. Selama 3 hari mereka hilang itu, mereka ada cerita nggak? Ngapain aja sih mereka itu 3 hari itu? Mereka cerita mau turun, dia nyari jalur turun, harapannya bisa ketemu kampung, ya tapi yang dia temukan saat turun hanya jurang-jurang terus. Dia balik lagi, ya muter daerah-daerah situ aja. Kalau lebih tepatnya di atas makam Nyai Soko. Jadi di situ ada makam, di pertengahan jalan itu ada makam. Memang dia ziarah dulu di situ. Habis itu dia naik ke puncak Suroloyo, turun lagi. Lah, proses turunnya tadi yang tersesat. Jadi ketemunya di memang daerah dia tersesat tadi, tidak jauh sebenarnya. Tidak jauh. Tapi mereka cerita nggak kenapa bisa tersesat gitu? Ya karena katanya gini, yang 3 kan 6 orang. Yang 3 orang ini jalannya cepat. Oh, ketinggalan. Sudah bilang yang 3 orang yang tersesat ini bilang, Mas jangan cepet-cepet Mas. Tapi yang 3 orang ini nggak denger. Katanya nggak denger yang 3 orang ini, karena kita sudah cari informasi ya di bawah. Katanya nggak denger. Dan yang 3 orang tersesat ini bilang, orang yang 3 orang yang duluan jalan itu bukan seperti orang Mas jalannya. Keterangannya seperti lompat-lompat gitu. Jadi kayak 3 orang yang tersesat itu ngelihat 3 orang teman yang depannya itu seperti jalannya itu seperti lompat-lompat gitu. Dia bilang, makanya bingung loh, orang ini kok jalannya cepet banget, bukan jalan lagi, lebih dari lari ini, karena lompat-lompat. Makanya yang 3 orang ini ketinggalan. Dan mereka tidak mengenal medan. Tidak mengenal medan, baru kali itu. Jadi kalau 3 orang ini yang tersesat memang dia meyakini kalau saya itu disesatkan oleh hal yang faktor X tadi. Karena memang dari perintah dari gurunya, dia itu suruh ngambil kembang pandan itu memang sesuai kebutuhannya orang masing-masing. Artinya 1 orang 1, 1 orang 1. Berhubung di situ banyak, mereka ambil semuanya. Mereka ambil semuanya, akhirnya yang ini tersesatnya di situ. Aturannya mereka hanya boleh ngambil satu. Itu. Cuma karena mereka itu masih istilahnya euforia, jadi itu ya awalan ya peziarah pertama lihat bunga yang sebegitu banyaknya langsung diambil semua. Setelah itu, makanya ketika dari Mas Denny tadi yang sudah spiritualnya, guru spiritualnya bilang ini nyari habis metik kembang pandan Mas, makanya kita rencana operasinya ya di mana di sini yang ada kembang pandan. Kita ajak warga, Pak di sini yang kembang pandannya banyak di mana? Ada Mas di atas Nyai Soko, di bawah Suroloyo, Sendang Suroloyo ada. Oh titiknya seperti apa? Kita buka peta, medannya seperti apa? Kita sudah tahu di peta dulu. Warganya sudah menjelaskan juga medannya seperti ini. Nah, kita titik operasinya hari pertama memang area situ dulu. Ya. Padahal memang di situ orangnya di situ. Hari kedua kita perlebar lagi. Justru ketemu di hari kedua tapi di situ. Aneh lagi. Aneh memang aneh ya. Berarti memang lika-liku operasi SAR itu tidak melulu mengenai logika ya. Logika dan ilmu yang sudah didapatkan tim rescue di pendidikan ya. Karena ternyata ada 1-2 hal yang di luar logika kita kan ya. Kalau kita bercandanya sama teman-teman gini, ini kita perlu nih
teman-teman, kalau ini kan tim rescue nih, kita perlu tim Sarkun ini gitu. Sardukun ini kita perlu Sardukun juga. Jadi tim rescue yang beneran sama Sardukun ini harus jalan bareng nih. Kita perlu. Dengan adanya pengalaman kita seperti itu. Guyonannya seperti itu ya. Guyonan. Tapi jangan sampai nanti beneran nanti masyarakat malah percaya sama dukun semua. Nah, itu cuman berbicara penghilang lelah saja waktu kita ngobrol bercandanya seperti itu. Karena memang mau nggak mau kita berpikirannya juga ya seperti itu ya. Kenapa kok bisa sampai 3 hari di tempat yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang bisa membuat orang tersesat sampai berhari-hari kan? Itu cuma satu jalur loh Mas. Jadi nggak ada jalur lagi sebenarnya. Jalur pendakian satu jalur. Iya. Kalaupun itu orang awam yang belum pernah lihat, belum pernah naik situ, dia pasti turun. Karena itu cuma satu jalur. Nah, tadi katanya naik dari Ngipi, ada juga dari Semirang. Iya. Dari Semarang itu, lewatnya kan dari Sendang Suroloyo itu jauh sebenarnya jarak ke Semarang itu Mas. Jauh sekali. Jarak dari Ngipi ke Sendang dengan dari Semirang ke Sendang jauh dari Semirang? Iya, Semarang itu jauh dan lebih terjal Mas sebenarnya. Jadi beda-beda titik turunnya itu beda. Cuma memang di Gunung Suroloyo itu nggak banyak percabangan. Nggak ada, nggak banyak. Dan itu kan bukan tempat pendakian umum kan? Bukan, jadi itu jalurnya memang bersih, bagus. Dan memang untuk ritual? Buat ritual, rata-rata orang jauh Mas yang ke situ. Orang dari luar sinilah, orang. Tapi yang itu yang tersesat itu dari mana itu? Salatiga. Salatiga. Ya. Tapi itu kan sudah orang itu kalau kita flashback kita tanya orang itu kok bisa kamu tahu sini katanya ada 7 sumber mata air yang berbeda dia bilang gitu. Itu kenapa bisa sampai Suroloyo Pak? Saya udah nyari sampai Sumatera, nyari daerah manapun, tapi arahnya ke sini Mas. Jadi sebelum ke sini itu sudah kemana-mana orang itu. Memang tujuannya buat itu. Bisa ya. Tapi ya itu kepercayaan sih. Ya. Kita menghargai kepercayaan yang berbeda, tetapi dalam operasi SAR jenenge namanya orang hilang ya kita mencarinya dengan ilmu kan ya. Dengan ilmu yang tidak. Tapi alhamdulillah mereka sehat ya sampai sekarang ya. Terus sekarang. Sempat ketemu kita Mas 1 bulan setelah operasi SAR itu di warung makan. Tapi sama Mas Deninya, Oh, Mas ini yang nolong teman-teman saya, iya Pak. Jadi malah jadi hubungannya baik, ngomong itu. Selamat. Oke, teman-teman itu tadi cerita dari Mas Ari yang cukup cukup menarik dan harus kita berpikir keras ya. Karena tidak semua operasi SAR itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Kita punya ilmu, kita punya dasar dari pendidikan untuk melakukan pencarian. Tetapi bila ada faktor X yang berbicara, ya kita nggak bisa apa-apa kan. Yang kita harus tumbuhkan, yang kita harus doktrin kepada tim gabungan waktu itu ketika mereka sudah mempercayai hal-hal itu, bahasanya kan di situ banyak Mas. Ada paranormal dan lain-lain lah. Dia bilang sudah ini belum waktunya, ini daerah sana. Ketika daerah sana yang disebutkan tadi sudah kita cari ternyata belum ada, belum membuahkan hasil dan dari orang-orang yang spiritual tadi bilang belum waktunya. Secara tidak langsung teman-teman ini dari warga ataupun gabungan ini kebanyakan psikis ataupun pola pikirnya sudah nunggu ini dulu. Maksudnya dia sudah semangatnya berkurang. Semangatnya berkurang karena sudah ada masukan dari luar tadi bilang belum waktunya, daerah sana sudah kita cari, sana udah cari, sudah pesimis harapannya. Oh ya udahlah nunggu waktunya lah. Terus waktunya kapan? Jadi dalam PR-nya teman-teman kemarin itu adalah teman-teman sudah ayolah bangun. Walaupun tempat itu sudah kita cari lagi. Kita bangunkan semangatnya teman-teman agar tetap optimis. Itu PR hari ketiga itu seperti itu. Karena hari pertama, hari kedua itu semua area sudah dicari dan tidak membuahkan hasil.
dan ada spiritual tadi bilang daerah A, daerah B, kita sudah cari juga tidak membuahkan hasil. Yang lainnya sudah loyo, warga pun sudah banyak yang loyo. Loyonya artinya Di mana lagi aku harus mencari ya? Kok nggak ono. Nah, kita dalam briefing, dalam operasi hari ketiga ya kita menumbuhkan semangat dari tim gabungan dan warga. Ayo Pak, kita cari lagi. Siapa tahu kemarin waktu kita lewat, kita tidak melihat. Kita bangunnya seperti itu. Walaupun orang banyak. Ada yang jawab, lah kita yang lewat kan orang banyak Mas. Masa nggak ada yang lihat? Yuk siapa tahu ketika kita nyari ke sana lagi, kita lihat lagi. Karena areanya memang tidak terlalu besar Mas. Kalau ukuran Gunung Suroloyo itu tidak terlalu besar. Dan kecil kalau sampai peziarah itu sampai ke perumasan. Ya, karena itu kalau naik terus nanti Perumasan itu di sisi lain, ya, Gunung Ngaran ya, kaki Gunung Ngaran persis. Itu kecil kalau ke sana, karena memang jalannya memang jurang, memang lewatnya harus Curug Lawe sini, Curug Benowo Curug Lawe. Iya. Jadi beda jalur, itu kecil. Dan kita sudah sebar tim yang ada di Semarang, tim di Perumasan, dari Sakpala, naik dari Perumasan, dari Perantunan juga dari situ. Waduh. Ibaratnya harus dikepung lah. Itu dari semua sisi itu berarti. Sudah dikepung. Cuman belum ada hasil. Ya udah hari kedua tadi loyo, ketiga kita bangunkan lagi semangatnya. Ayolah, alhamdulillah sebelum jam 12 siang. Operasi hari ketiga kurang lebih kalau nggak salah karena 2021 ya. Kurang lebih itu jam 11 siang. Itu tim SAR sempat melakukan ritual nggak kayak gitu? Dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga dan dari orang-orang desa yang meyakini daerah itu karakternya seperti ini itu sudah melakukan ritual. Kalau kita ritualnya minum kopi sambil rokok, merencanakan besok bagaimana kita ritualnya. Oke, menarik sekali cerita dari Mas Ari ini. Oke Mas Ari, terima kasih atas ceritanya yang sangat luar biasa ini, dan ya begitulah gambaran dari tim SAR yang melakukan pencarian ya. Jadi teman-teman di sini, masyarakat juga akhirnya kan bisa mengetahui bahwa dalam melakukan pencarian ya itu tadi bukan sesuatu hal yang mudah untuk melakukan pencarian. Sebagus apapun kita punya ilmu, bila ada faktor X ya kita nggak bisa apa-apa, gitu ya. Oke Mas Ari, terima kasih atas waktunya. Semoga cerita Mas Ari ini bisa memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat bahwa tim SAR itu sudah berusaha karena sudah dibekali dengan banyak ilmu, tetapi ya itu di lapangan kita nggak tahu seperti apa. Oke, terima kasih Mas Ari sudah bergabung. Terima kasih, sukses selalu. Siap, terima kasih. Semoga di lain waktu kita dapatkan cerita yang lebih seru lagi. Dan bila teman-teman berminat untuk mengembangkan channel ini, silahkan untuk di-subscribe, like, komen, dan share kepada masyarakat luas agar channel ini semakin berkembang dan eksistensi relawan semakin maju. Terima kasih.